Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia dengan NIM 2210202005. Nah, baiklah, langsung saja memasuki penjelasan yang pertama, yaitu terkait nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, dan juga An-Nasr. Yang pertama yaitu dalam Quran Surah Al-Fatihah ada nilai pendidikan tentang keimanan. Nah, nilai pendidikan keimanan ini terdapat 4 hal. Yang pertama yaitu nilai keimanan kepada Allah melalui keesaannya sebagai Tuhan. Kemudian nilai keimanan kepada Allah melalui keesaan perbuatannya. Kemudian nilai keimanan kepada Allah melalui nama dan sifatnya. Dan yang terakhir nilai keimanan terhadap hari akhir atau hari pembalasan. Kemudian yang kedua ada nilai pendidikan ibadah, yaitu beribadah kepada Allah disertakan memohon pertolongan dan bantuan untuk dapat menyelesaikan ibadah yang tidak bisa diselesaikan. Sebab Tuhanlah yang dapat menyempurnakan amalan dan menyampaikan hasilnya dalam segala urusan sebagaimana yang diharapkan jika apa yang kita kerjakan ini tidak terselesaikan. Nah, yang ketiga itu ada nilai pendidikan syariah. Maksudnya yaitu Allah mengajarkan kepada hambanya agar selalu mengharapkan hidayah dari Allah yang dinyatakan dengan doa dan diaktualisasikan dengan amal perbuatan. Nah, yang keempat itu ada nilai pendidikan kisah, yaitu Allah mengisahkan tentang orang-orang yang mendapatkan anugerah nikmat, yaitu bagi siapa yang mengikuti jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang soleh dari kelompok umat Islam terdahulu. Nah, dan juga dalam Quran Surah Al-Fatihah mengisahkan orang-orang yang mendapatkan murka dan kesesatan, yaitu bagi siapa saja yang mengikuti jalannya orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran, berbuat keburukan, dan juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua yaitu nilai pendidikan yang terkandung dalam surah Al-Falaq. Yang pertama ada nilai pendidikan teologis, yaitu ada Allah sebagai tempat terbaik dalam memohon pertolongan dan juga perlindungan. Kemudian memurnikan ketaatan dan ketauhidan kepada Allah untuk meminimalisasi keburukan dan juga kejahatan. Yang kedua ada nilai pendidikan ekologis. Itu tuh mencakup yang pertama, mencintai alam sebagai wujud rasa syukur atas nikmat Tuhan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap konservatif dan juga preventif terhadap alam. Nah, yang ketiga, ada nilai pendidikan humanis. Ini mencakup menanamkan sikap preventif terhadap ragam budaya dalam realitas kehidupan dan juga membudayakan keharmonisan sosial untuk meminimalisasi kecemburuan sosial. Kemudian yang ketiga yaitu nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Kafirun. Nah, dalam surah ini dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak dalam memilih agama dan sebuah keyakinan. Jadi kita harus mampu hidup berdampingan dengan harmonis walaupun saling berbeda keyakinan. Nah, kemudian nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Ikhlas. Surah ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyekutukan Allah dan juga senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Nah, surah ini juga menegaskan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan juga tidak diperanak. Kemudian yang terakhir yaitu nilai pendidikan dalam surah An-Nasr. Allah mengingatkan kepada kita agar kita tidak sombong dalam meraih kesuksesan. Nah, kesuksesan yang kita raih itu bukan semata-mata hasil kerja keras kita saja, tetapi semua itu atas pertolongan Allah dan juga izin Allah. Maka seharusnya kita selalu memuji Allah dan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Baiklah, kemudian memasuki pembahasan yang kedua, yaitu terkait nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11
Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8, dan juga An-Nisa ayat 146. Yang pertama yaitu dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan tentang pentingnya berilmu, yaitu perintah memuliakan sesama kita ketika berada di dalam majelis ilmu, dan juga terkandung pembahasan yang menitik beratkan mengenai adab dalam menuntut ilmu. Allah juga berfirman dalam surah ini bahwa akan meninggikan derajat bagi orang-orang beriman dan yang berilmu. Kemudian yang kedua dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Dalam surah ini terkandung nilai pendidikan tentang keimanan, yaitu pembenaran atau pengakuan hati dengan keyakinan penuh akan janji dan ancaman Allah terhadap siapapun makhluknya yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Kemudian yang kedua, nilai pendidikan tentang akhlak. Nah, pada ayat ini nih bermaksud untuk memberi peringatan kepada manusia bahwa setiap amal perbuatannya itu diperhatikan oleh para malaikat, kemudian akan dicatat. Nah, yang ketiga yaitu nilai pendidikan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 8. Nah, ayat dalam surah ini mengajak orang-orang untuk memberi rezeki kepada kerabat, anak yatim, dan juga orang miskin yang membutuhkan. Jadi berdasarkan surah An-Nisa ayat 8 ini mengajarkan tentang kasih sayang, tolong-menolong, dan juga menyambung silaturahmi dengan sesama. Kemudian yang terakhir yaitu nilai pendidikan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Nah, jadi dalam surah dan ayat ini nih ditegaskan tentang pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan juga pentingnya belajar dari kesalahan dan melakukan taubat. Karena Allah akan selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali bersama Allah. Nah, selanjutnya memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Al-Imran ayat 134, Al-Anfal dalam ayat 27, dan juga Al-Ahqaf ayat 13. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 153. Nah, nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu berkaitan dengan sabar. Tertulis dengan jelas bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sabar bisa juga berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri serta lisan kita dari setiap kesusahan yang menimpa kita. Nah, sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama itu sabar menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga itu ada sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Nah, kemudian ada juga sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, bekerja, dan berkarya. Yang terakhir ada sabar dalam menahan rasa malas dalam berbuat baik. Kemudian Quran Surah Al-Imran ayat 134. Pada ayat ini terkandung nilai pendidikan berupa takwa. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, kemudian juga orang yang mampu menahan amarahnya, dan juga orang-orang yang selalu memaafkan orang lain. Nah, ketiga hal ini termasuk berhubungan dengan ujian iman dan juga ketakwaan seseorang. Yang ketiga ada dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Dalam ayat ini mengajarkan nilai tentang larangan berkhianat dan juga amanah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dan ajaran yang dibawa Rasul-Nya untuk menjalankan amanah, menunaikan amanah yang telah Allah perintahkan dengan mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Islam dan juga menjauhi larangannya.
Nah, perkara menunaikan amanah adalah kewajiban dan tentu balasannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13. Secara umum, surah Al-Ahqaf ini membahas masalah akidah, keimanan, dan juga keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak atas dunia dan segala isinya. Nah, sedangkan dalam ayat 13-nya itu mengajarkan tentang istiqomah keimanan seseorang dalam melakukan ibadah yang dijanjikan surga bagi yang melakukannya. Baiklah, selanjutnya memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu tentang nilai pendidikan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 114, dan Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Yang pertama yaitu Al-Furqan ayat 63. Jadi, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap tawadu. Tawadu itu juga sering diartikan sebagai merendahkan diri. Tawadu merupakan sikap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang tawadu kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat mereka." Hadis riwayat Abu Nuaim dari Abu Hurairah. Kemudian yang kedua dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27. Dalam Quran Surah Al-Isra ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Nah, dengan demikian sudah jelas bahwa tindakan ini nih dilarang oleh Allah. Sebaliknya, Allah ini mengajarkan kita agar bisa hidup hemat, sederhana, dan juga peduli kepada seorang lain. Nah, dengan tindakan mulia seperti ini, harta yang kita miliki akan menjadi lebih bermakna bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian dalam Quran Surah An-Nahl ayat 114, itu menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk memakan rizki yang halal, lagi baik yang diberikan oleh Allah, serta mensyukurinya. Nah, nilai pendidikan yang diajarkan dalam ayat ini yaitu berupa nilai pendidikan keimanan. Nah, yaitu dengan menanamkan keyakinan apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang dijelaskan Rasul-Nya, sehingga membuat seseorang agar lebih selektif dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang halal. Sebab makanan yang halal dikonsumsi seseorang akan memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap keimanan seseorang, seperti mudah untuk melakukan amal kebaikan. Kemudian yang kedua ada nilai pendidikan ibadahnya. Nah, makanan yang dikonsumsi seseorang akan memberikan pengaruh terhadap kegiatan ibadahnya, seperti berdoa. Nah, apabila seseorang ini senantiasa mengkonsumsi makanan halal, maka doa orang itu akan diijabah oleh Allah, akan mudah diijabah. Tapi apabila seseorang itu selalu mengkonsumsi makanan yang haram, maka doanya itu akan sulit untuk diijabah oleh Allah. Kemudian yang terakhir nih, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah ini mengkategorikan minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah itu sebagai perbuatan keji yang harus dihindari oleh kita. Nah, selain itu ayat ini juga secara tegas menyebutkan larangan meminum khamar serta larangan untuk sholat dalam keadaan mabuk. Jadi, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena setiap larangan yang diberikan oleh Allah pastinya berdampak buruk untuk bagi kita semua. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.